Hai teman-teman, masih di novel Kamen Rider Guns, The Next Gets. Melanjutkan cerita yang kemarin. Bab 3, Pembuktian ke Sang Dewa. Cahaya dari kunci cahaya di tangan Arinzu berdenyut, memancarkan garis-garis tipis energi yang mengarah jauh ke puncak bukit terlarang lokasi, yang dipercaya sebagai tempat peristirahatan terakhir atau gerbang menuju kuil Yukio Ace. Namun, jalan menuju ke sana tidaklah mudah. Di gerbang keluar hutan, sesosok makhluk raksasa muncul dari balik tanah. The Ancient Yamato King, inilah last boss babak kedua. Tubuhnya dilapisi zirah akar yang sekeras baja dan memancarkan aura kegelapan yang mengisap energi di sekitarnya. Kekalahan Tigris. Taiga Kamen Rider Tigris yang haus akan pengakuan menerjang maju lebih dulu. Menyingkirkan sekulah yang akan menghabisi raja ini. Taiga menggunakan zombie buckle dan menyerang dengan membabi buta. Namun, sang Raja Yamato hanya mengibaskan tangannya. Pukulan itu telak mengenai Tigris, melemparnya hingga menabrak dinding batu. Armor Tigris retak dan ia terdesak hebat. Saat sang raja mengangkat pedang raksasanya untuk memberikan serangan pamungkas, Taiga hanya bisa memejamkan mata. Sial. Apakah ini akhirnya? Geram 3, penuh frustrasi. Penyelamatan tepat waktu. Vroom. Taungan mesin bus striker membelah udara. Arinzu meluncur dengan kecepatan penuh, menabrak sisi tubuh Raja Yamato tepat sebelum pedang itu mengenai Tiga. Ledakan energi bus mementalkan makhluk raksasa itu beberapa meter ke belakang. Arinzu melompat dari motornya dan berdiri di depan Tiga yang masih terkapar. Ia tidak menoleh, matanya tetap fokus pada musuh. "Berdiri, Tigris!" ucap Arinzu dingin namun mantap. "Kau membuang-buang tenagamu untuk kemarahan yang tidak perlu." Tiga mendongak, tertegun melihat punggung gadis berambut cepat itu. "Kenapa kau menolongku? Aku butuh saingan yang hidup, bukan mayat yang menghalangi jalan," jawab Arinzu singkat. Ia menyadari sesuatu. Kunci cahaya di tangannya hanya satu dari bagian puzzle. Untuk membuka segel kuil Ace, ia harus menemukan kansi-kansi lain yang tersembunyi di babak selanjutnya. Penutup kemenangan Gens Command Farm. Arinzu mengambil napas dalam. Ke tengahnya kembali ketenangan yang ia warisi dari kekagumannya pada AC. Ia memutar Command Twin Buckle pada drivernya. "Mari kita selesaikan ini. Aku ingin sedikit bersenang-senang sebelum matahari terbenam." Revolve on. Command Jet and Cannon. Arinzu tidak menyerang secara brutal. Ia menggunakan jet mode untuk menari di udara, menghindari setiap serangan lambat sang raja. Ia menembakkan command cannon secara beruntun ke titik-titik persendian musuh, menciptakan celah pertahanan. Full charge. Rising Command Tactics. Arinzu melesat turun dari langit bagaikan angsa yang menukik tajam. Pedang Racing Sword-nya memancarkan cahaya biru yang menyilaukan. Dengan satu tebasan vertikal yang sempurna, ia membelah inti dari Ancient Yamato King. Boom. Ledakan besar menandai berakhirnya babak kedua. Arinzu berdiri tegak di tengah kobaran api, memegang kunci cahaya yang kini bersinar lebih terang. Di langit virtual, namanya berada di urutan teratas. Sumuri muncul melalui portal dimensi, tersenyum dengan tatapan penuh harapan. Babak kedua selesai. Arinzu sama, jalan menuju sang dewa kini mulai terbuka. Arinzu menatap ke arah puncak bukit. "Tunggu aku, Ace, aku akan menemukan sisa kuncinya." Setelah pertempuran yang melelahkan, dunia kembali ke normal. Bagi Arinzu, itu berarti menanggalkan zirah peraknya dan kembali menjadi siswi SMA biasa. Meskipun di arena ia adalah Kamen Rider Guns yang mematikan, di sekolah ia hanyalah Arinzu, gadis tomboy pendiam yang lebih suka berada di ruang latihan kendo daripada kantin yang bising. Sisi lain, Arinzu sang siswi. Matahari sore mulai turun. Saat Arinzu berjalan pulang dengan seragam sekolah yang sedikit berantakan dan tas yang disampirkan di bahu, rambut cepaknya tertiup angin, memberikan kesan cool yang membuat siswi lain sering berbisik kagum.
Namun, langkahnya terhenti saat sebuah motor besar menghalangi jalannya di trotoar yang sepi. Di atas motor itu, duduk 3. Tanpa kostum tempur, ia terlihat seperti preman jalanan dengan jaket kulit dan tatapan yang selalu meremehkan. Keberuntunganmu di babak kedua tidak akan terulang lagi, bocah, ejek 3 sambil memainkan kunci motornya. Kunci cahaya itu seharusnya milikku. Kau hanya menang karena aku sedang tidak beruntung. Arinzu berhenti, tidak merasa terintimidasi sedikit pun. Ia menatap 3 dengan ekspresi datar yang sangat mirip dengan tatapan bosan Yukio Ace. Kau berisik sekali, jawab Arinzu santai. Ia melangkah melewati motor 3 tanpa beban. Lebih baik kau pulang dan kompres luka lebamu itu, paman. Taiga tersentak, wajahnya memerah karena marah. Paman, umurku baru 28. Sialan. Oh, kupikir kau sudah kepala 4 karena bicaranya sangat kuno. Arinzu menoleh sedikit dan tersenyum tipis senyuman provokatif yang elegan. Sampai jumpa, Paman Tigris. Panggilan dari dimensi lain. Tepat saat 3 hendak turun dari motornya untuk membalas ejekan itu, waktu seakan berhenti. Langit biru berubah menjadi gradasi hitam putih yang aneh. Suara denting lonceng yang akrab bergema di telinga mereka. Pemain, waktu istirahat telah usai. Suara Sumuri muncul di dalam pikiran mereka. Dalam sekejap, realitas di sekitar mereka retak dan hancur, menarik mereka masuk ke dalam ruang tunggu di Sire Grand Prix yang megah namun dingin. Arinzu dan 3 kini berdiri di sana, kembali mengenakan jaket pemain mereka. Di sana sudah ada beberapa pemain lain yang tersisa. Wajah-wajah mereka tegang dan penuh kecemasan. Babak 3, The Deception of Mirrors. Sumuri muncul di hadapan mereka dengan membawa nampan berisi bakel baru. Namun wajahnya tampak lebih pucat dari biasanya. Selamat datang kembali, babak ketiga akan dimulai sekarang, ucap Sumuri. Kali ini, kalian akan memasuki Labyrinth of Reflections. Di sana, musuh kalian bukan hanya Yamato, melainkan bayangan dari keinginan kalian sendiri. Layar besar di ruang tunggu menampilkan area berupa labirin kaca raksasa yang terletak di puncak bukit tempat yang sangat dekat dengan koordinat kuil Yukio S. Jika kalian gagal menghadapi bayangan itu, lanjut Sumuri sambil menatap Arinzu dengan penuh arti. Kalian tidak akan pernah bisa menyentuh gerbang dunia dewa. Arinzu mengepalkan tangannya di saku jaket, merasakan dinginnya Swan Core ID miliknya. Bayangan keinginanku. Ya, gumam Arinzu. Menarik, aku sudah terbiasa melihat ke arahnya sejak lama. Taiga mendengus, memasang zombie Bakelnia dengan kasar. Akan kuhancurkan semua kaca di sana, termasuk kau. Gens, misi babak 3, cari sisa kunci terakhir di dalam labirin kaca. Bersambung ya teman-teman. Oke, cukup segitu aja cerita kali ini. Nantikan kelanjutan ceritanya di bab 3. Terima kasih telah mendengarkan ceritaku dan sampai jumpa.